merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Sekarang coba perhatikan gambar. Masih ingatkah kalian dengan jenis-jenis bangun datar? Kita dapat menemukan bentuk-bentuk bangun datar dalam sebuah rumah loh. Misalnya, jendela dan pintu berbentuk persegi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lantai di rumah kalian. Lantai di rumah kalian berbentuk seperti apa? Nah, lantai berbentuk seperti persegi, bukan? Apakah kalian sering melihat atap rumah? Coba sebutkan bentuknya. Ya, benar. Atap rumah berbentuk seperti segitiga. Contoh-contoh yang tadi merupakan contoh bangun datar loh. Sekarang coba kalian perhatikan contoh bangun datar dalam matematika. Ada seperti lingkaran, segitiga, persegi, oval, dan juga persegi panjang, dan lain-lainnya. Apakah kalian pernah melihat menara Eiffel, baik di TV maupun secara langsung? Kita bisa mengukur ketinggiannya loh, dengan rumus kesebangunan, tanpa perlu naik untuk mengukurnya. Kita dapat mengambil tongkat yang sebangun dengan gedung itu. Bisa menghitung tinggi gedung tersebut dengan membandingkan suatu menara dengan tongkat yang kita punya. Pernahkah kamu melihat foto suatu gedung atau bangunan? Apakah bentuk bangunan dalam foto sama dengan bentuk bangunan aslinya? Tentu saja iya, bukan? Apakah besarnya sama? Sepertinya belum tentu. Nah, foto bangunan dan bangunan aslinya merupakan salah satu contoh dua benda yang sebangun. Untuk lebih memahami konsep kesebangunan, perhatikan penjelasan berikut. Bangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua buah bangun datar atau lebih. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama yaitu sisi-sisi bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan yang senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Sini kakak akan menjelaskan tentang konsep kesebangunan. Nah, kakak memiliki dua buah segitiga. Dan silahkan adik-adik semua melihat slide yang ada di tampilan berikut. Dua contoh segitiga, yaitu segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Nah, di sini kakak akan mengatakan bahwa segitiga yang besar ini adalah segitiga ABC dan segitiga yang kecil yaitu segitiga KML. Nah, di sini untuk menyatakan kedua bangun datar ini sebangun, maka kita harus mengetahui dua syarat yang sudah kakak jelaskan tadi. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui sudut dari dua bangun datar ini sama besarnya. Nah, di sini kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa di sini memiliki sudut yang sama besar, yaitu X, Y, dan bintang ya. Nah, di sini kita sudah memenuhi syarat yang pertama. Dan yang kedua, kita akan membuat perbandingan dengan urutan hurufnya. Nah, di sini kita akan membuat rumusnya, yaitu seperti segitiga ABC dan segitiga KML. Nah, untuk mengetahui rumusnya, agar kita bisa membuat rumus persamaannya, nah di sini kita pertama ambil sudut yang X dan Y. Nah, di segitiga yang besar kita memiliki sudut X dan Y itu di sisi A dan B, bukan? Nah, jadi di sudut yang segitiga yang kecil kita mengetahui bahwa pasangan sudutnya X dan Y itu ada K dan L, K dan M. Maka kita akan mengetahui bahwa AB per AB per KM. Nah, maka kita akan mengetahui persamaannya itu persamaan segitiga ABC per segitiga KML sama dengan
AB per KM. Nah, untuk mengetahui persamaan keduanya, kita mengambil yang pasangan sudut yang X dan bintang. Nah, di segitiga yang besar atau segitiga ABC, di sudut yang pasangan sudut X dan bintang itu ada A dan C. Jadi, di sudut yang kecil ada pasangan sudut X dan bintang itu ada di K dan L. Jadi, persamaannya itu AC per KL. Nah, untuk yang terakhir, di pasangan yang ketiga yaitu Y dan bintang. Nah, di segitiga yang besar atau segitiga ABC, kita bisa mengetahui pasangan sudut Y dan bintang itu ada di B dan C. Dan di sudut yang pasangan Y dan bintang itu yang segitiga kecil ada di sisi M dan L. Nah, jadi kita bisa mengetahui persamaan rumusnya itu segitiga ABC dan segitiga KML, jadinya segitiga ABC per segitiga KML sama dengan AB per KM sama dengan AC per KL, dan yang ketiga BC per ML. Nah, di sini kita sudah mengetahui persamaan-persamaannya. Sekarang perhatikan soal yang akan kita bahas. Contoh soalnya yaitu, perhatikan dua buah segitiga jika AB sama dengan 10 cm, AM sama dengan 15 cm, KM sama dengan 6 cm, dan ML sama dengan 10. Maka tentukan panjang BC dan KL. Nah, dari sini kita harus memperhatikan terlebih dahulu segitiganya ya. Nah, dari sebelum ini kita melihat dua syarat yang pertama tadi, dua syarat kesebangunan. Nah, di sini segitiganya sudah ada, tapi kita belum mengetahui jawaban dari sudut-sudutnya. Kita harus menyamakan sudut-sudutnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat sudut dari segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi, sudut A sama dengan 80 sama dengan sudut K. Jadi, itu sama ya. Sudut B sama dengan 40 dengan sudut L. Dan sudut C sama dengan 60 sama dengan sudut M. Jadi, syarat yang pertama sudah dipenuhi. Jadi kita akan mengetahui syarat kedua, yaitu membuat perbandingannya. Jadi sudut segitiga ABC per segitiga KML sama dengan AB per KL sama dengan AC per KM sama dengan BC per LM sama dengan, jadi dari persamaan itu kita mengetahui bahwa AB sudah diketahui, AC sudah diketahui, dan ML sudah diketahui. Jadi kita tinggal menggantikannya ya. Jadi 10 per KL sama dengan 15 per per 6 sama dengan BC per 10. Jadi di sini kita hanya memakai dua persamaan saja. Jadi 10 per KL sama dengan 15 per 6, 60 sama dengan, jadi 10 dikali 6 jadinya 60 sama dengan 15 dikali KL. Jadi KL-nya itu sama dengan 4. Jadi kita sudah mengetahui panjang KL itu adalah 4. Jadi untuk pertanyaan kedua, yaitu kita akan mencari BC. Jadi kita akan menggunakan persamaan AC per KM sama dengan BC per LM. Jadi kita akan langsung menggantikannya. 15 per 6 sama dengan BC per 10. Jadi kita kali silang. 15 dikali 10 jadinya 150 sama dengan BC dikali 6. BC sama dengan 150 dibagi 6. Oke adik-adik, apakah semua sudah paham apa yang Kak jelaskan tadi tentang kesebangunan?